Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama dan seterusnya kita lakukan, tidak ada yang lebih baik dan lebih utama daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, meluruskan niat dalam beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah? Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, berkat taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bertemu di majlis zikir di taman surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi dan menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian kita pada hari ini, kita akan membahas suatu tema yang sangat penting dan menarik dan juga sangat bermanfaat bagi kita untuk bisa meraih istiqomah. Karena kita memahami makna kehidupan dunia. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian ini yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga mati atau hingga ajal menjemput kita, adalah tema yang sangat penting yang harus dipahami dan diketahui oleh setiap muslim agar hidup kita tidak salah arah, agar setiap langkah kita dengan semakin bertambahnya umur kita, maka kita senantiasa
menuju kepada Allah Azza wa Jal dan keridhaannya. Jadi ujung dari perjalanan kita adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami. Apa itu? Yang pertama, kita harus mengenal Allah Jalla wa'ala lebih jauh. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih jauh. Artinya kita harus betul-betul mengenal Allah. Siapa itu Allah? Rabbul Alamin. Yang kedua, apa itu kehidupan yang bahagia? Apa hal terindah di dunia ini yang mana keindahannya tidak berakhir dengan kematian? Bagaimana caranya kita meraih kehidupan yang indah di dunia ini? Yang disebut oleh para ulama, kehidupan yang indah adalah surga dunia. Kemudian nasib akhirat manusia ditentukan oleh keadaannya di akhir hayat. Dari sisi mana seorang ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala, akhir hayatnya menentukan nasib akhiratnya. Itu semua akan kita bahas, dan rangkuman dari semua pembahasan itu menarik sebuah kesimpulan bahwa setiap hamba harus mencintai Allah Jalla wa'ala hingga ajal menjemputnya. Yang pertama, siapa itu Allah? Para ulama membahas tentang arti Allah. Ma ma'na Allah? Apa itu Allah? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah Allah ada asal katanya? Hal huwa ismun jamid au ismun mushtaq? Sebagian ulama mengatakan kata Allah ada asal katanya. Sebagian yang lain mengatakan nama Allah tidak ada asal katanya, tetapi Allah itu adalah nama Allah yang paling agung. Allah adalah nama Allah yang mengandung tauhid. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa nama Allah ada asal katanya, yaitu berasal dari kata al-ilah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi asal kata Allah dari kata al-ilah. Al-ilah
lalu dibuang salah satu hurufnya, ya, yaitu hamzah yang berkasrah, al-ilah. Tinggal alif, lam, lam, ha, lalu digabung menjadi Allah. Lalu apa arti Allah? Kalau dilihat dari aspek bahwa nama Allah Jalla wa'ala memiliki asal kata, maka maknanya Allah itu artinya satu-satunya yang berhak dicintai dan ditaati. Itulah makna Allah. Jadi objek yang paling berhak dicintai dan ditaati secara mutlak hanya Allah. Hanya Allah Jalla wa'ala. Dari sini, ketika kita telah memahami bahwa nama Allah artinya yang berhak dicintai dan ditaati, berarti itulah sebab kebahagiaan manusia. Apa itu? Cinta dan taat kepada Allah. Tidak ada sebab kebahagiaan dunia akhirat kecuali dua hal tadi: cinta dan taat kepada Allah. Cinta yang berarti tauhid, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Taat yang berarti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena batasan taat kepada Allah adalah mengikuti Rasul. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang menaati Rasul, berarti ia telah menaati Allah. Jadi orang yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya, berarti dia tidak dikategorikan sebagai hamba yang taat kepada Allah. Sebaliknya, untuk menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meneladani beliau alaihi salatu wassalam. Jadi kunci taat itu di situ. Ini yang pertama, berarti makna Allah adalah yang paling berhak dicintai dan ditaati. Sementara kebahagiaan hanya datang dari Allah. Tidak ada satupun jalan menuju kebahagiaan kecuali melalui Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat hanya dengan cinta dan taat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Hal kedua, yang perlu kita pahami, hal terindah apakah di dunia ini yang apabila seorang hamba telah berada di atas hal terindah, hal yang paling bahagiakan, akan mengantarkannya kepada kebahagiaan akhirat. Hal terindah, terbaik di dunia ini, kalau seorang hamba sudah mencapai titik itu, maka dia juga akan mencapai kebahagiaan akhirat. Apa itu? Yaitu mengenal Allah, mencintainya dan taat kepadanya.
hal terindah, terbaik di dunia ini yang akan mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan akhirat adalah mengenal Allah, mencintainya dan menaatinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Allahu jalla wa ala mengidentikan kebahagiaan dengan zikir. Tidak ada yang membahagiakan manusia kecuali zikir kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah maka hati ini akan bahagia. Jadi yang membahagiakan hati hanya zikir kepada Allah. Perhatikan para jamaah, semua kata zikir di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang identik dengan kebahagiaan manusia dunia akhirat, pasti maknanya tidak keluar dari dua ini. Apakah maknanya cinta Allah atau yang dicintai Allah, atau taat kepada Allah? Semua kata zikir yang membahagiakan manusia di akhirat tidak keluar maknanya dari cinta kepada Allah, atau dicintai Allah, atau taat kepada Allah Jalla wa Ala. Misal contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Berzikirlah kalian kepada aku, niscaya aku akan berzikir kepadamu. Apa kata mufassir? Ketika Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk berzikir kepadanya, artinya cinta kepada Allah. Jadi orang yang paling banyak berzikir bukan orang yang sering membawa tasbih kemana-mana, bukan. Karena zikir sesungguhnya adalah zikir hati. Jadi orang yang paling berzikir kepada Allah Jalla wa Ala yang memiliki hati yang cinta kepada Allah. Jadi perintah Allah kepada kita untuk berzikir artinya Allah memerintahkan kita untuk mencintainya. Maknanya, cintailah aku. Cintailah aku, maka aku pun akan membalas cintamu. Atau zikir yang berarti yang dicintai Allah Jalla wa Ala. Segala sesuatu yang dicintai Allah disebut zikir. Contoh, majelis ilmu disebut majelis zikir. Kenapa disebut majelis zikir? Karena majelis ilmu adalah majelis yang dicintai Allah Jalla wa Ala. Dalam hadis yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian mendengar atau melewati majelis ilmu, maka hadirilah, duduklah. Karena ya, majelis ilmu adalah taman surga. Lalu sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu taman surga yang kita dianjurkan untuk menghadirinya?" Kata Nabi alaihissalam, taman surga adalah majelis zikir. Para ulama membahas, kenapa majelis ilmu disebut majelis zikir? Karena majelis ilmu adalah majelis yang dicintai Allah Jalla Jalaluh. Keterangan tambahannya apa? Al-Quran disebut oleh Allah adalah zikir.
Contoh misalnya Allah Jalla berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan zikir untuk kamu jelaskan kepada manusia. Allah Jalla wa ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang telah menurunkan zikir, maka kami pula yang akan menjaganya. Kenapa Al-Quran disebut, dinamakan oleh Allah Jalla Jalaluhu dengan zikir? Karena kata ulama, Al-Quran adalah surat cintanya Allah. Karena Al-Quran adalah surat cintanya Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Surat cinta itu pasti isinya berharga. Tidak ada surat cinta yang dikirim oleh orang yang kita cintai kecuali kita akan baca. Kalau sekarang mungkin tidak ada surat lagi, tidak ada koresponden, yang ada adalah WA. Tapi kalau yang ngirim WA itu adalah suami, istri, anak, pasti kita baca. Dan kita akan merasa bersalah kalau ada WA dari anak kita yang sedang berada di luar negeri, di daerah dimanapun yang sedang menempuh pendidikan, lalu kita tidak baca, pasti merasa bersalah. Kenapa? Karena WA itu dikirim oleh orang yang kita cintai. Itulah sebabnya mengapa Allah Jalla wa'ala menjadikan satu huruf Al-Quran 10 pahala. Karena Al-Quran adalah ayat yang sangat berharga. Dia adalah surat cintanya Allah Jalla wa'ala. Allah memperkenalkan, mengabarkan dirinya. Di dalam Al-Quran isinya hanya 3 tentang Allah. Apa itu? Yang pertama, tentang Allah yang harus kita cintai. Sepertiga Al-Quran isinya tentang Allah yang harus kita cintai. Siapa Allah? Melalui Asmaul Husna, melalui sifatnya yang maha sempurna, maha tinggi. Sepertiga Al-Quran isinya tentang Allah yang wajib kita cintai. Makanya Nabi alaihissalam menyebut surat Al-Ikhlas adalah surah yang menyamai sepertiga Al-Quran. Karena isi Al-Ikhlas hanya tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata ulama, ketika Nabi mengatakan ta'dilu thulutsal Quran, surah Al-Ikhlas adalah surah yang menyamai sepertiga Al-Quran, artinya Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita bahwa isi sepertiga Al-Quran adalah tentang Allah yang wajib kita cintai. Makanya para jamaah, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada setiap salat tahajudnya dia sering membaca Al-Ikhlas. Pada setiap salat sunnahnya dia sering membaca Al-Ikhlas. Ketika ditanya, kenapa kamu sering membaca Al-Ikhlas? Karena itu adalah sifat Allah dan saya mencintainya. Karena di dalam surah Al-Ikhlas ada tentang sifat-sifat Allah. Ahad, As-Samad, Samadiyya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Allah? Melalui Nabi, kata Allah, ya Muhammad, kabarkan orang itu bahwa aku mencintainya. Hanya karena ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap salat sunnah selalu membaca Al-Ikhlas. Dampaknya adalah Allah Jalla wa'ala mencintai hambanya tersebut. Isi Al-Quran yang kedua tentang hal-hal yang Allah cintai dan Allah benci. Kata Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Itqan fi Ulumul Quran, segala yang dicintai Allah di dalam Al-Quran disebut perintah. Makanya Allah memerintahkan kita untuk bertauhid, untuk sholat, untuk zakat, untuk berpuasa Ramadan, untuk menunaikan ibadah haji, untuk berbakti, untuk memuliakan suami, untuk menyantuni anak yatim, membantu du'afa, untuk menjaga kerukunan bertetangga. Semua perintah itu adalah hal yang Allah cintai. Makanya Allah perintahkan. Kalau kita laksanakan semua perintah itu, pasti Allah mencintai kita.
taat kamu, para jamaah. Itulah agama. Apa yang Allah cintai lalu kita kerjakan, itu namanya ketaatan. Makanya kita dalam beribadah tidak boleh bodoh, harus berilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang hal yang Allah cintai. Itulah sebabnya kita belajar agama. Dan itulah maksud sabda Nabi alaihissalam, talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Ilmu apa yang kita pelajari? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang hal yang Allah cintai dan Allah benci. Itulah ilmu. Di Al-Quran juga Allah mengabarkan hal-hal yang Allah benci, yang disebut dengan larangan. Artinya, jangan kamu rusak hubungan cinta kita dengan melanggar larangan yang aku benci. Itu makna larangan. Makanya para jemaah, ya, Allah tidak akan tanya kepada kita hal-hal yang tidak Allah perintahkan, hal-hal yang tidak Allah larang. Allah tidak akan bertanya tentang minum kita, makan kita, olahraga kita, tidur, tidak ditanya oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi ketika di sana ada unsur kelalaian, ada unsur atau hal-hal yang berlebihan yang dengannya kita lalai dari ketaatan kepada Allah, makan, minum membuat kita lalai dari ketaatan, itu yang ditanya oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi sepertiga kedua Al-Quran isinya tentang Allah, tentang hal yang Allah cintai dan hal yang Allah benci. Lihat kata Allah dalam hadits kursi. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Jadi kenapa kita bertauhid kepada Allah? Supaya kita semakin dicintai Allah dan semakin dekat kepada Allah. Kenapa kita sholat? Karena sholat adalah amal yang paling Allah cintai. Makanya dia rukun Islam kedua. Karena dia adalah amal yang paling Allah cintai. Sehingga kalau ada orang meninggalkan sholat, lebih besar dosanya daripada durhaka sama orang tua. Tidak sholat lebih besar dosanya daripada membunuh. Kenapa? Ini bukan berkait dengan kok bisa tidak sholat, kok lebih besar dosanya daripada membunuh. Iya, karena yang paling Allah benci seorang hamba yang tidak sholat. Sholatlah yang menentukan hubungan seorang hamba dengan Allah. Agama tidak berdasarkan logika. Agama Islam dasarnya adalah tuntunan Nabi SAW. Jadi jelas sekali Nabi SAW sampai mengatakan, al-ahdul ladzi bainal wa bainal kufri as-shalah. Faman tarakah faqad kafar. Batasan antara Islam dan kufur adalah salat. Siapa yang tidak salat maka dia kafir. Apakah ada maksiat yang menyebabkan manusia menjadi kufur? Sebagian ulama mengatakan ada, salat. Bayangkan gara-gara seorang muslim tidak salat, walaupun hanya sekali, bisa menjadi kafir. Kenapa? Karena sholat itu bukti cinta, bukti kesetiaan seorang hamba kepada Allah. Karena cinta itu perlu kesetiaan. Apa ada rumah tangga bertahan kalau pasangannya tidak setia? Sulit. Apa bisa kita jaga hubungan kita dengan Allah, keharmonisannya, kehangatannya, kalau tidak ada kesetiaan? Makanya Allah berfirman, kalau kamu ingin buktikan bahwa kamu cinta kepadaku, buktikan dengan salat. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar.
Al-Kautsar kata ulama, kata mufassir, salah satu maknanya adalah nikmat yang berlimpah. Aku anugerahkan kepadamu nikmat yang berlimpah, nikmat yang banyak, maka balaslah, syukurilah nikmat yang aku telah berikan dengan apa? Fasholli, dengan salat. Dengan salat. Begitu salat penting bagi Allah Jalla wa Ala sebagai penentu hubungan dengan Allah Jalla wa Ala, hubungan cinta. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima syariat salat bukan di bumi. Kata ulama, kenapa tidak di bumi syariat salat diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sementara syariat zakat, syariat puasa, syariat haji, syariat perintah untuk menyentuh anak yatim, syariat tentang waris, syariat tentang jihad, syariat tentang apapun, semuanya Nabi terima di bumi. Karena bumi hina. Bumi itu hina di mata Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya Allah menyerahkan syariat salat yang merupakan ibadah termulia di sisi Allah Jalla wa Ala di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, kepada Nabi yang mulia, didampingi oleh malaikat yang mulia, yaitu malam Isra dan Mi'raj. Cinta itu identik dengan kemuliaan. Apakah ada rumah tangga bahagia, mulia, kalau tidak diasai oleh cinta? Tidak ada. Segala sesuatu yang diasai oleh rasa cinta pasti nikmat. Kata Ibnu Qayyim, al-ladzatu tatbul habba, kenikmatan itu lahir dari cinta. Apapun yang kita lakukan dengan dasar cinta pasti nikmat. Itulah sebabnya Allah ingin Nabi menikmati salat. Makanya pertama kali salat itu diwajibkan 50 waktu. 50 waktu, bukan 5 waktu. Kenapa? Agar hubungan cinta kita dengan Allah selalu terjaga. Makanya awalnya Allah wajibkan 50 waktu, supaya tidak memudar, tidak melemah hubungan cinta kepada Allah. Tetapi karena Allah Maha Penyayang, Allah ringankan menjadi 5 waktu, tetapi pahalanya sama dengan 5 waktu. Salat memberi penjelasan kepada kita bahwa Allah adalah yang berhak dicintai dan ditaati. Salat adalah parameter ketaatan. Mau tahu orang itu salat, mau tahu orang itu taat kepada Allah atau tidak, lihat salatnya. Lihat salatnya. Dia taat atau tidak bukan lihat dari jilbabnya, bukan lihat dari jenggotnya, bukan lihat dari jidatnya, bukan lihat dari apapun. Kalau kita menilai seorang secara lahiriah, lihat salatnya. Salat adalah parameter ketaatan seorang muslim. Apa kata Nabi alaihissalam? Fa in saluhat saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau baik salatnya, maka baik seluruh amalannya. Namun bukan jika rusak salatnya, akan rusak seluruh amalannya. Bayangkan, begitu Allah jadikan salat sebagai penentu hubungan cinta kita dengan Allah. Sampai pertama, coba bayangkan, kalau cinta itu pasti yang ditanya bukti cinta. Coba ibu punya suami, setelah sekian lama berumah tangga, ibu akan tanya, papa sayang gak sih sama saya? Sayang. Bukti cinta papa kepada saya apa? Apa ya? Berarti papa gak sayang. Kita udah menikah sudah lebih dari 30 tahun. Apa? Perhatian. Semakin lama rumah tangga kita, semakin perhatian. Tidak mengurangi perhatian itu dengan adanya anak, adanya cucu, tetap perhatian. Makanya Nabi bersabda, menikahlah dengan seorang yang sayang, perhatian, dan subur. Nikahi wanita yang perhatian. Lihat, dengan bahasan Nabi, al-wadud. Nikahilah perempuan yang perhatian sama suaminya.
tidak luntur perhatiannya, tidak berkurang perhatiannya kepada suami, meskipun ada anak, ada cucu, ada apapun, tidak berkurang. Al-walud yang subur. Jadi namanya hubungan cinta harus ada bukti perhatian. Apa benar suami merasa disayang istri ketika istri cuek, tidak perhatian? Apa benar seorang istri merasa dianggap disayang ketika suami cuek, tidak diperhatikan? Para jamaah, seorang yang merawat hubungannya dengan Allah, dirawat, dijaga, diperhatikan dengan menjaga salat. Makanya pertama kali kita kembali kepada Allah, berjumpa dengan Allah, yang pertama Allah tanya dari semua amalan kita di dunia adalah salat kita. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Amal yang pertama kali Allah tanya ketika hambanya bertemu dengan Allah, Allah tanya, salatmu bagaimana? Bayangkan, karena dia bukti cinta. Allah tidak tanya tentang infak kita miliaran, Allah tidak tanya tentang kebaikan kita yang begitu banyak. Allah pertama kali bertemu kita menanyakan tentang sholat. Kalau sholat kita benar, seluruh amal akan dihisap dengan hisap yang ringan. Tetapi kalau sholatnya tidak benar, akan menjadi sebab hisap kita adalah hisap yang berat. Tapi subhanallah, bayangkan nih, coba. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, pertama kali Allah bertemu dengan hambanya yang muslim. Lihat, yang muslim loh. Allah tanya, salatmu bagaimana selama di dunia? Allah ingin tanya, dia, kita ini sayang gak sih sama Allah? Allah ingin tanya, sayang gak sih? Allah tahu, Allah maha tahu. Tapi Allah ingin memperjelas. Artinya begini, Allah ingin tanya, pertama kali pertanyaan Allah kepada kita pada saat kita ketemu dengan Allah, kamu sayang gak sih sama saya? Gitu pertanyaan Allah. Makanya ditanya oleh Allah apa? Salatmu bagaimana? Apa bukti cintamu kepadaku? Apa bukti sayangmu kepadaku? Apakah kamu salat? Penjelasan selanjutnya apa? Pada saat ditemukan adanya salat fardu, maka Allah lihat, dicek salat fardunya. Ketika salat fardunya banyak kekurangan, banyak kelemahan, Allah tidak langsung bertanya tentang zakatnya, tentang puasanya, tentang hajinya, dan amal yang lain. Tapi Allah tetap bertanya tentang salat. Coba kamu lihat, salat fardunya banyak kekurangan, banyak kelemahannya. Allah tidak bertanya tentang zakat kita, puasa Ramadan, tidak. Apa yang Allah lakukan? Unzur ila salati abdi. Coba kamu cek, wahai malaikat, apakah hambaku ini punya salat sunnah? Kalau dia punya salat sunnah, selama hidup di dunia senantiasa mengerjakan sholat sunnah, tutup kekurangan sholat fardunya dengan sholat sunnah. Dengan tahajudnya, dengan witirnya, dengan duhanya, dengan rawatibnya, dia tetap kerjakan, tutup kekurangan sholat fardunya. Apakah Allah hisab kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, amal yang lain? Allah permudah. Hisab zakat kita, hisab puasa, hisab zakat, hisab haji, hisab amalan, sedekah, berbakti kepada orang tua, hisab berumah tangga, hisab kelalaian terhadap pendidikan anak, semuanya akan Allah permudah, Allah ringankan kalau sholatnya benar. Banyak sekali dalil tentang pentingnya sholat. Kita balik pada Al-Quran. Al-Quran itu adalah surat cintanya Allah. Makanya orang yang baca Quran, ketenangannya tidak bisa didapat di tempat lain, baik membaca maupun menyimak. Makanya Allah menyuruh kita kalau mendengar Al-Quran, jangan ngobrol, dengarkan.
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, simaklah dan diamlah. Fastami'u, simaklah, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun. Bayangkan, subhanallah, begitu mulianya Al-Qur'an. Sampai kita hanya menyimak saja, kita mendapatkan rahmat dari Allah. Beda rasanya, teduh hati ini, sejuk, tidak ada Al-Quran yang membosankan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari zaman Nabi SAW, hanya Al-Quran yang tidak membosankan. Lagu ada masanya, lagu hit tahun 70-an, lagu hit tahun 80-an, lagu hit tahun 90, lagu hit tahun 2000, tapi semuanya ada masanya. Tapi Al-Quran tidak ada masanya. Kenapa? Karena Al-Quran surat cinta Allah. Bagian terakhir Al-Quran, kata Imam Suyuti rahimahullah, adalah tentang kisah orang-orang yang Allah cintai dan kisah orang-orang yang Allah benci. Makanya di Al-Quran ada cerita tentang Adam, tentang anaknya, tentang Idris, tentang Nuh dan kaumnya, tentang Nabi Lut dan kaumnya, tentang Nabi Ibrahim dan kaumnya, bagaimana Ibrahim punya ayah yang kafir, tentang Nabi Ismail, tentang Nabi Musa dengan Fir'aun dan juga saudaranya Harun, saudara Musa Harun, bagaimana tantangan dakwahnya berat, tentang Asia istri Fir'aun, tentang Ashabul Kahfi, bahkan iblis pun Allah sebut di Al-Quran. Abu Lahab Allah sebut namanya di Al-Quran. Kenapa iblis disebut? Karena dia adalah makhluk yang Allah benci, supaya kita ambil pelajaran. Kenapa Abu Lahab disebut di Al-Quran? Karena dia adalah orang yang Allah benci, agar jangan kita tiru. Tapi lihat, begitu cintanya Allah kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya Allah Jalla wa'ala menghadirkan surat khusus. Kalau surah khusus, nabi-nabi lain punya surat juga. Surat Ibrahim, surah Yunus, ada surah Muhammad. Tapi apa kata Allah? Karena Muhammad adalah nabi yang aku paling cintai, tidak hanya Allah sajikan surah yang namanya surah Muhammad, bahkan Allah bilang apa? Wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat derajatmu melebihi siapapun. Kalau ada nama Allah, pasti itu ada nama Nabi. Pada dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada adzan, asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pada tasyahud, asyhadu an la ilallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap disebut nama Allah ada nama Nabi. Tapi itu tidak berlaku bagi Ibrahim, tidak berlaku bagi Ismail, tidak berlaku bagi. Kenapa? Karena Nabi adalah makhluk, manusia yang paling Allah cintai. Hal lain yang membuktikan bahwa Nabi adalah orang yang paling Allah cintai, kisah-kisahnya banyak tertulis di dalam Al-Quran. Setiap kita beribadah, wajib mengikuti cara ibadah Nabi. Bukan cara ibadah Ibrahim, bukan cara ibadah Nabi Isa, bukan cara ibadah Nabi Musa. Kenapa kita wajib mengikuti cara Nabi Muhammad dalam beribadah? Sampai Yahudi pun harus beribadah seperti cara Nabi Muhammad. Orang-orang Nasrani pun begitu. Karena cara beribadah Nabi adalah cara yang paling Allah cintai. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling Allah cintai. Para jamaah sekalian, jadi hal terindah di dunia ini, kita tahu kesan indah itu dirasakan oleh hati. Kesejukan, ketenangan batin dirasakan oleh hati. Kapan batin kita tenang, kapan jiwa kita sejuk, tentram, damai? Ketika mencintai Allah. Itu namanya fitrah. Apa fitrah? Fitrah itu
maknanya kata ulama cenderung mencintai Allah dan berpaling dari menduakan Allah. Jadi hati ini hanya untuk Allah, itu namanya fitrah. Kata ulama, al-fitratu hiya al-mailu ila tauhid anis syirik. Makanya bayi dari lahir itu ditaruh chipnya itu apa? Fitrahnya apa? Cenderung mencintai Allah. Mereka tidak ada di dalam jiwanya cinta kepada Isa, Yesus, gak ada. Jatuh cinta kepada Uzair, cinta kepada Siddhartha Gautama, gak ada. Hati setiap bayi kecenderungannya cinta Allah, itu namanya fitrah. Kalau ini dijaga, kalau fitrah dijaga, pasti akan bahagia. Cinta kepada Allah dan taat kepada Allah adalah surga dunia. Kalau kita jaga surga dunia ini, yaitu cinta kepada Allah dan taat kepada Allah, ini adalah sebab kita meraih surga akhirat. Seorang ulama berkata, inna fid dunya jannah ma lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ada surga. Barang siapa yang belum pernah menikmati surga dunia, dia tidak akan pernah menikmati surga akhirat. Apa itu surga dunia yang akan menyebabkan kita masuk surga akhirat, meraih surga akhirat? Yaitu cinta kepada Allah dan taat kepadanya. Itulah surga dunia. Tidak ada lagi kebahagiaan kecuali melalui dua itu tadi. Penelitian-penelitian tentang kebahagiaan akan digugurkan, akan batal dengan ketetapan Allah. Sebetulnya tidak perlu kita mencari-cari sebab kebahagiaan. Sudah jelas kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat adalah cinta dan taat kepada Allah. Pertanyaan berikutnya adalah, atau pembahasan berikutnya, bagaimana mencintai Allah? Mencintai Allah Jalla wa'ala harus cinta yang seimbang, bukan cinta sepihak hanya dari kita. Ada cinta dari kita dan dari Allah, namanya cinta yang setara, seimbang. Kalau cinta kita sudah dibalas oleh Allah Jalla wa'ala dengan cinta, disitulah kebahagiaan. Allah Ta'ala mewajibkan kita mengejar cintanya, supaya cinta kita kepada Allah adalah cinta yang seimbang. Sebagaimana Allah terangkan surah Al-Imran ayat 31. Allah katakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mengaku cinta kepada aku, maka buktikan dengan mengikuti Nabi, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi cinta kita tidak boleh sepihak. Bukanlah cinta bertepuk sebelah tangan, tapi cinta kita juga dibalas oleh Allah dengan kekuatan cinta juga. Bagaimana kita memiliki hati semakin cinta kepada Allah? Para jamaah, yang membuat hati kita sulit mencintai Allah karena faktor dosa. Berarti yang pertama kali kita lakukan agar hati semakin jatuh cinta kepada Allah, terjaga fitrahnya, semakin berkilau sinar fitrah di dalam hati kita, jadikan corak kehidupan kita adalah corak taubat. Artinya taubat itu mendominasi kehidupan kita. Karena penghalang hati mencintai Allah adalah dosa, maksiat kita kepada Allah. Para jemaah, lihat Nabi. Yuk kita mainkan logika kita. Nabi punya dosa enggak sih? Tidak punya. Apa kata Allah? Allahu Jalla wa'ala katakan, wa wada'na anka wizrak, kata Allah, aku ampuni semua dosamu.
Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan beban hidupmu. Jadi yang membuat kita terasa berat beban hidup kita karena faktor dosa. Makanya Nabi hidupnya indah, hidupnya berkah. Kenapa? Karena tidak punya dosa. Tapi Nabi tidak punya dosa. Meskipun Nabi tidak punya dosa, ternyata Nabi banyak bertobat pada Allah. Jadi taubat itu ternyata bukan sekedar menghapus dosa. Taubat itu mendekatkan diri kita kepada Allah, membuat kita semakin disayang oleh Allah. Itu makna taubat. Makna taubat apa? Bukan hanya menghapus dosa, bukan hanya memohon maaf atas kesalahan, tetapi membuat kita, hambanya, semakin disayang Allah. Itu taubat. Makanya Nabi tidak punya dosa, tapi satu hari beliau bertaubat 100 kali. Coba bayangkan, 100 kali Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, "Wallahi inni la atubu ilallah fil yawmi mi'ata marrah." Demi Allah, aku bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Bayangkan. Allahu Akbar. Nabi tidak punya dosa, tapi beliau bertobat satu hari 100 kali. Kok bisa? Iya, karena beliau paham taubat itu supaya Allah semakin sayang. Tanpa Allah minta, dia lakukan. Dia minta maaf kepada Allah, padahal beliau tidak punya kesalahan. Tapi beliau paham betul, salawatu Rabbi wa salamu alaihi, bahwa taubat itu akan membuat Allah semakin sayang kepada beliau. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam, setiap beliau tahajud, beliau selalu nangis. Menangis, berdoa kepada Allah, membaca Quran dengan bacaan yang panjang sampai bengkak kaki beliau, sampai pecah-pecah kaki beliau karena begitu lamanya berdiri beliau ketika tahajud. Lalu Aisyah radhiyallahu anha melihat kaki beliau yang keras, pecah. Lalu Aisyah berkata, "Kenapa ya Rasulullah? Engkau melakukan tahajud yang tidak wajar, ini berlebihan. Bukankah Allah telah menghapus semua dosamu?" Apa kata Nabi? "Ya Aisyah, aku ingin semakin disayang Allah. Aku ingin semakin bersyukur kepada Allah." Lihat apa kata Nabi, "Afala akunu 'abdan syakura." Aku ingin semakin disayang Allah. Makanya Nabi tidak pernah haus dengan sholat, tidak pernah puas dengan amal. Kalau orang sayang, tidak terasa itu semua yang dilakukan. Sayang itu mengurangi beban pekerjaan. Istri saking sayang sama suami datang malam dia bangun padahal dia baru tidur. Sayang itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah. Anak, bayangkan seorang ibu sampai tidak tidur ketika anaknya itu sakit. Bayangkan, semalaman tidak tidur. Yang rewel anaknya dia temenin. Gelisahnya, sakitnya anak, kegelisahan ibu. Kenapa bisa begitu? Padahal dia manusia, butuh istirahat. Karena faktor sayang. Kalau sudah cinta, tidak ada logika di sana. Di luar nalar sudah. Begitulah Nabi. Beliau sudah dijamin surga. Tapi kenapa beliau masih mengerjakan tahajud? Menurut Aisyah tidak wajar, berlebihan. Karena kalau bicara cinta, sudah tidak ada lagi logika, sudah nggak ada lagi nalar. Luar biasa Nabi alaihissalam. Jadi kenapa Nabi SAW banyak bertobat? Supaya Allah semakin sayang kepada beliau. Kok kita tidak ada jaminan surga, tapi merasa diri kita hebat, merasa diri kita sempurna, malu kita sama Nabi SAW. Apakah Allah sudah sayang kepada kita? Bayangkan Nabi SAW di akhir hayatnya, Jibril mengabarkan, "Ya Muhammad, kamu sudah pasti surga."
Begitu sayangnya Allah kepadamu ya Muhammad, sampai Allah beri dua pilihan. Kau mau mengakhiri hidupnya sekarang, mau ajalmu sekarang, atau ditunda. Lihat Nabi, yang namanya cinta itu dengan hati. Kemanakah hati beliau terarah? Kemanakah beliau mengarahkan hatinya? Ketika di saat Nabi atau ketika Nabi akan dicabut nyawanya atau sudah tiba ajalnya, Nabi berada di pangkuan Aisyah, istri beliau masih 17 tahun, beliau berada di sisi Fatimah, ada istri-istri beliau yang lain, ada sahabat beliau yang lain yang menunggu. Jibril datang bersama malaikat maut. Ya Muhammad, Allah sudah siapkan surga untukmu. Allah sudah menantimu. Tapi karena engkau adalah hamba yang paling Allah cintai, Allah memberikan kemuliaan kepadamu. Allah beri pilihan. Apakah kau mau ajalmu sekarang, malaikat maut sudah menunggu di belakang saya, atau mau kamu ditangguhkan ajalmu? Nabi menoleh ke Aisyah. Aisyah menangis. Ya Rasulullah, jangan tinggalkan aku masih 17 tahun. Dia melihat Fatimah, anak yang paling beliau sayang. Kata Fatimah, ya abata, ayah, jangan tinggalkan aku, ayah. Bengkak mata Fatimah, ayah, jangan tinggalkan aku, ayah. Aku tidak bisa hidup tanpamu, ayah. Engkau adalah ayah terbaik. Menangis Fatimah. Semua tidak ada yang tidak menangis, semua menangis. Beliau melihat malaikat maut sudah menanti, siap mendapatkan perintah dari Allah. Kalau beliau mengatakan, ya saya mau ajal saya sekarang, dengan izin Allah malaikat maut menghampiri Nabi. Apa yang beliau lihat setelah melihat Aisyah? Apa yang beliau putuskan setelah melihat Fatimah? Orang-orang yang beliau sayangi. Lihat, hati beliau bukan kepada Fatimah, hati beliau bukan untuk Aisyah. Pada saat beliau diberi pilihan oleh Allah melalui Jibril, engkau mau dicabut nyawanya sekarang atau ditangguhkan ajalmu? Apa kata Nabi? Ar-Rafiqul A'la, aku rindu Allah. Aku rindu Allah. Aku ingin pulang ke kampung halaman, ke kampung akhirat. Aku rindu Allah. Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Nabi memilih pulang kampung, padahal istrinya masih 17 tahun. Masih ada Fatimah, anak perempuan yang sangat beliau sayang. Tapi Nabi memilih pulang kampung karena hati beliau sudah tertambat kepada Allah, bukan kepada Aisyah, bukan kepada Fatimah. Itu seorang muslim. Kita boleh punya anak, kita boleh punya cucu, kita boleh punya apapun yang kita sayangi di dunia, tapi hati tidak boleh kita berikan kepada mereka. Hati kita hanya untuk Allah. Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, bal hubbu ilal hubbi bil awwal, kam manzil ya'liful fata wa hanidu abadil awwal manzil. Kalau kamu sudah berada di dunia, silakan kamu mulai cinta kepada orang tua, sayang kepada pasangan, sayang kepada anak, sayang kepada cucu, sayang kepada harta. Cinta ini silahkan, tapi jangan lupa cintamu yang pertama, kekasihmu yang pertama, Allah. Siapa yang memberikan orang tua kita yang baik itu? Allah. Siapa yang memberikanmu suami yang baik? Allah. Siapa yang memberikanmu istri yang saleh? Allah. Siapa yang memberimu anakmu yang sehat? Allah. Siapa yang memberimu rezeki yang berlimpah? Allah. Kenapa kita malah lebih cinta yang diberi Allah? Harusnya kalau kita punya orang tua hebat, kita lebih sayang kepada yang memberi kita orang tua hebat. Itu harusnya, idealnya seperti itu. Jangan lupa kekasih kita yang pertama, Allah. Kam manzilin ya'luful fata. Walaupun kita sudah nyaman di dunia ini dengan keluarga, dengan tempat tinggal kita, ingat pada akhirnya kita akan kembali ke Allah. Jangan lupa, dunia bukan tempat kita tinggal, dunia adalah tempat kita meninggal. Jangan nyaman kita dengan dunia. Kenapa Allah wajibkan kita mati? Sampai Nabi Muhammad pun harus mati. Sampai Isa pun yang sekarang tinggal di langit harus turun ke dunia untuk diwafatkan. Karena Allah rindu kita semua. Begitu sayangnya Allah kepada kita sampai kita harus mati. Selama kita berada di dunia, kita tidak akan bertemu Allah. Makanya di dunia Allah tidak bisa dilihat. Hanya rindu.
Ya Allah, kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sujud tapi tidak pernah ketemu yang kita sembah. Tetapi di akhirat, lihat kata Nabi alaihissalam, kalau orang sudah akan meninggal dunia, malaikat datang menghampirinya. Lalu dia berkata, kalau dia adalah orang yang hatinya kepada Allah, cinta Allah, orang taat, apa kata malaikat? Jangan takut. Kamu adalah orang yang hatinya baik, hatimu cinta kepada Allah. Kamu adalah orang yang taat. Allah sudah menunggumu. Allah rindu kepadamu. Lalu Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, habballah liqa'ah." Barang siapa yang rindu Allah, Allah pun rindu kepadanya. Lalu orang itu berkata, lalu anak saya bagaimana? Keluarga saya bagaimana? Cucu saya bagaimana? Titipkan saja kepada Allah. Anak-anakmu nanti Allah yang urus. Cucu-cucumu juga akan diurus oleh Allah. Hartamu titipkan semua kepada Allah. Kamu sudah disiapkan tempat yang mulia di kubur. Itu nikmat kubur sudah disiapkan Allah. Betul, betul. Allah kalau janji tidak pernah diingkari. Nggak apa-apa, saya tinggalkan dunia, anak-anak saya, cucu saya, harta saya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Titipkan ke Allah, serahkan ke Allah. Allah sudah menunggumu, Allah sudah menantimu, Allah sudah rindu kepadamu. Apa kata dia? Baik, saya ikhlas. Saya ikhlas berpisah dengan jasad saya. Bismillah, datanglah malaikat dari surga, bawa kain yang putih, wangi. Baunya, wah aromanya, aroma wangi kasturi. Sampai di bawah, dia tunggu malaikat itu yang sangat putih, ya, bersih. Setelah itu malaikat pun ambil. Apa kata Nabi? Orang yang hatinya cinta Allah, orang yang hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Allah, di saat malaikat maut mencabut, mudahnya luar biasa, seperti mengambil rambut dari terigu. Diambil, la ilaha illallah. Setelah keluar dengan sempurna, diserahkan ruh itu kepada malaikat yang datang dari surga, bukan malaikat maut. Lalu Allah katakan, mana sini hambaku, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai hambaku yang aku rindukan, wahai hati yang, wahai jiwa hati, wahai hambaku yang hatinya bersih, hatinya tenang dengan cinta kepadaku. Mana di sini? Dibawalah ruhnya, ruh orang yang bersih hatinya dengan cinta dan taat kepada Allah ke langit. Lalu ingat, setiap langit dijaga oleh malaikat. Tidak bisa sembarangan orang bisa masuk ke langit pertama, kedua, apalagi sampai menuju Sidratul Muntaha, sampai langit pertama. Lalu malaikat yang membawa ruh orang yang soleh ini, orang wanita yang soleh ini, dia berkata, siapa ini? Ruh siapa? Lalu apa kata malaikat yang membawa ruh orang yang soleh ini? Dia adalah fulan atau fulana binti fulan. Masya Allah. Baik, Allah telah perintahkan, jangan pernah jangan pernah tidak ditutup, segera buka kalau hamba aku telah rindu kepada hambaku. Langsung dia menghadap, langsung langit kedua, langit ketiga, terus semua sampai akhirnya Allah bilang, aku ingin lihat dia, ruhnya, aku ingin tengok ruhnya. Lalu setelah dilihat ruhnya, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, uktubu wahai hambaku, aku sudah rindu, selama ini aku rindu kepadamu wahai hambaku. Lalu Allah katakan, kembalikan dia ke kubur untuk menikmati nikmat kubur, dan catat, jangan sampai amal kebaikannya hilang. Uktubu kitab abdi filiyin, catat semua amal kebaikannya di iliyin untuk menjadi bekal dan penentu derajatnya di surga. Ini para jamaah sekalian. Jadi kembali lagi, agar hati ini semakin mencintai Allah, tidak memudar rasa cinta kepada Allah, banyaklah bertaubat kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita melakukan dosa besar, segera bertaubat. Kalau kita sering melakukan dosa kecil, perbanyak istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hati semakin mencintai Allah? Kata ulama, sesuai dengan arahan Nabi SAW, ketika kita mencintai selain Allah,
Atau kita harus lebih mencintai Allah. Ini yang pertama. Kita harus lebih mengagungkan Allah. Kita harus lebih mengutamakan agama Allah di atas kepentingan keluarga, di atas kepentingan dunia. Kita harus lebih mengutamakan agama Allah. Kita harus lebih mengutamakan ibadah kepada Allah di atas segalanya. Itulah makna Allahu Akbar. Selama kita masih lebih mengutamakan kepentingan keluarga dan kepentingan dunia kita, maka tidak ada rasa cinta di dalam hati kita. Makanya sholat pertama kali amalannya adalah Allahu Akbar. Itu komitmen. Ya Allah, kepentinganmu, kepentingan agamamu adalah segalanya, nomor satu bagiku ya Allah. Aku siap berkomitmen ya Allah. Itu makna Allahu Akbar. Makanya kata ulama, kenapa tidak subhanallah, kenapa tidak Allahu Akbar, kenapa tidak tahmid, kenapa tidak la haula wala quwata billah, tapi memulai sholat sebagai amal yang paling Allah cintai dengan apa? Allahu Akbar. Lihat, sholat bukti cinta, tapi mulai sholat dengan Allahu Akbar. Wa tahrim wa takbir. Takbir itu kata ulama, pernyataan dari seorang hamba untuk siap berkomitmen menjadikan Allah nomor satu. Itu makna takbir. Di mana Allah, agama Allah di atas kepentingan keluarga, di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan dunia. Allah, kita komitmen. Kalau itu sudah berkomitmen, sudah ada komitmen dari kita untuk menjadikan Allah, agama Allah nomor satu di atas kepentingan manapun, ini syarat untuk meraih cinta Allah. Yang kedua, bagaimana hati ini semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, atau yang ketiga adalah jangan mencintai siapapun dan apapun kecuali karena perintah Allah. Jangan mencintai orang tua, menyayangi orang tua karena kebaikannya, jasanya, jangan. Sayangilah orang tua, cintailah mereka karena perintah Allah. Apakah orang tua kita baik atau orang tua yang sangat buruk, tetap kita harus memuliakan orang tua. Kenapa kita harus memuliakan orang tua dan sayang kepada mereka? Karena sayang kita bukan karena kebaikannya. Sayang kita bukan karena kasih sayangnya. Sayang kita adalah karena perintah Allah. Jadi kita sayang ibu saya bukan karena dia telah melahirkan saya, bukan karena yang telah membesarkan saya, bukan karena yang merawat saya. Saya sayang ibu saya karena perintah Allah. Titik. Itu cara agar hati tetap hanya untuk Allah. Jadi kita boleh sayang anak, kita boleh sayang orang tua, kita boleh sayang suami, kita boleh sayang istri, tapi semua sayang itu harus karena Allah, karena perintah Allah. Tidak melihat kekurangan mereka, tidak pula melihat kelebihan mereka. Mereka mau baik, mereka nggak baik, saya tidak peduli. Saya menyayangi mereka karena perintah Allah. Ini cara menjaga hati agar tetap mencintai Allah. Yang ketiga atau yang keempat adalah bagaimana hati semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cintai semua yang Allah cintai. Bencilah semua yang Allah benci. Walaupun masih ada rasa cinta, rasa suka dalam hati terhadap apa yang Allah benci, tapi kita belajar menyatukan selera kita dengan Allah. Cintai semua yang Allah cintai, bencilah semua yang Allah benci. Kalau itu haram, benci. Kalau itu kebaikan, cintai. Semua yang Allah cintai harus kita cintai. Semua yang Allah benci harus kita benci. Sekarang saya tanya ibu, Allah cinta tidak wanita yang membuka aurat? Benci apa cinta? Bolehkah seorang wanita muslimah cinta pakai tank top? Boleh tidak? Allah benci atau cinta wanita yang masih mengumbar rambutnya? Benci apa cinta?
Bolehkah seorang muslimah dia lebih senang rambutnya terbuka daripada ditutup? Boleh atau tidak? Bagaimana caranya wanita muslimah semakin mencintai Allah? Apakah dengan membuat rasa sukanya terhadap rambut yang terurai, terbuka, atau dia belajar membenci apa yang Allah benci dengan menutup aurat, menutup rambutnya? Begitu contohnya para jemaah. Mencintai semua yang Allah cintai, membenci semua yang Allah benci. Contoh lain, apakah boleh seorang ibu lebih marah ketika anaknya mendapatkan nilai anjlok? Ya tidak seperti biasanya. Mungkin karena belajarnya tidak konsen, tidak fokus, atau ada sesuatu yang disimpan sehingga membuat nilainya anjlok. Bolehkah seorang ibu marah karena nilai sekolahnya anjlok dibanding marahnya anak itu tidak sholat? Mana yang lebih membuat seorang ibu lebih marah? Karena anak tidak sholat atau karena nilainya turun? Ada tidak di sini ibu-ibu ketika anaknya tidak ngerjain PR atau belajar ujian, dari ujian akhir ini malah main-main, marahnya luar biasa, lebih marah daripada anaknya tidak sholat? Ada atau tidak? Masih ada tidak seperti itu ibu-ibu? Masih banyak. Selama kita seperti itu, orang tua marah hanya karena urusan dunia, tapi tidak lebih marah ketika anak kita melakukan kemaksiatan, maka selama itu tidak ada di dalam hati kekuatan cinta kepada Allah. Syarat untuk hati, membuat hati lebih semakin cinta Allah, kita harus benci semua yang Allah benci, dan kita harus cinta semua yang Allah cinta. Itu syaratnya. Apalagi sampai menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, lebih parah lagi itu. Para jamaah, cinta membutuhkan kesetiaan. Kesetiaan itu dinilai oleh Allah di akhir hayat kita. Terutama kesetiaan itu dituntut oleh Allah di akhir hayat kita setelah umur 40 tahun. Betul-betul nilai kesetiaan betul diberikan saat itu. Makanya kata ulama ketika Allah Ta'ala berfirman, hatta idza bala'a syuddahu wa bala'a arba'ina sana, ketika manusia sudah mencapai puncak kedewasaan yaitu berumur 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaiya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan wa rabbku, karuniakanlah kepadaku kekuatan untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku, kepada orang tuaku, wa na'amala shalihan tarda, sehingga aku bisa beramal saleh yang kau ridhai. Kata ulama, kesetiaan, cinta itu menuntut kesetiaan. Kapan kita dianggap setia kepada Allah? Kapan kita dianggap jujur dengan kecintaan kita kepada Allah dan betul-betul setia? Dimulai, diukur, dinilai dari umur kita 40 tahun. Makanya kata ulama, bekal akhirat yang lebih banyak kita bawa, apakah itu bekal kebaikan atau keburukan, itu setelah umur 40. Jadi yang menjadi bekal kematian kita, akhirat kita adalah yang kita amalkan setelah 40. Itu penentuan. Namanya husnu atau usul khotimah. Kenapa? Karena dosa kita di bawah 40 lebih banyak Allah maafkan. Tapi di atas 40 masih berperilaku seperti anak muda, masih bermaksiat, berbuat syirik, bermaksiat yang lain. Itulah yang merusak atau menjadikan hidup kita setelah kehidupan dunia menjadi indah. Amal kita di akhir hayat, yaitu setelah umur 40 tahun. Amal kita di atas 40 yang menentukan husnul khotimah atau usul khotimah. Itu kata Nabi, innamal amal bil khawatim. Amal di akhir hayat menentukan nasib akhirat.
Ingat, kenapa? Kesetiaan itu di akhir. Coba saya tanya, kalau ada rumah tangga, suami istri dia, di saat suaminya di atas kesuksesan, di puncak kesuksesan, duitnya masih banyak, segala macam, ya kan? Dia setia mendampingi. Apakah setia? Tidak. Kapan istri dianggap setia? Ketika suami sudah mulai tua, sudah tidak punya uang, sudah lemah fisiknya, tapi dia tetap setia mendampingi. Ini namanya wanita yang setia. Kesetiaan itu dinilai di akhir, bukan di awal, bukan di tengah. Kita dinilai Allah setia kepada Allah dengan cinta kita di akhir, dari umur 40 tahun. Dan inilah yang menentukan nasib akhirat kita para jamaah. Makanya tolong perhatikan amal ibadah kita di akhir hayat. Kalau kita sudah berumur 40 tahun ke atas, perhatikan amal ibadah kita. Jadikan seluruh amal-amal kita orientasinya ke akhirat, bukan lagi dunia. Makanya kata ulama, ada 3 tanda seorang akan jadi penghuni surga walaupun dia masih hidup di dunia. Yang pertama, kalau diberi nikmat dia bersyukur. Idza un'ima syakar. Tanda orang yang wafatul khatimah ketika berumur 40 tahun, ya, meninggalnya husnul khatimah. Di alam kubur nikmat kubur dia dapat, di mahsyar nikmat mahsyar, perlindungan Allah dari panasnya matahari dengan arsy-Nya, di surga pun langsung mendapatkan derajat yang tinggi. Siapa yang pada hidupnya ada 3 corak? Corak syukur. Setiap dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Nggak ada lagi kufur. Dulu saya waktu muda, aduh nggak ada rasa syukur saya, ada aja nggak puas, inilah. Sekarang nggak, alhamdulillah ya Allah, sudah saya nggak mau lah, malu saya udah umur masih ngeluh. Kalau ada seorang wanita, laki-laki atau laki-laki sudah umur 10 tahun masih banyak ngeluh, tidak pernah bersyukur, tanda su'ul khotimah. Harus bersyukur, alhamdulillah. Walaupun sudah mulai melemah fisik, uang tidak seperti dulu banyak, sekarang ya alhamdulillah, syukuri. Yang kedua, banyak bersabar. Lebih banyak sabar. Sabar dalam ibadah. Kalau sudah 40 tahun tidak pernah tahajud, dipertanyakan rasa cintanya. Dia sabar bangun malam, tahajud, sholat. Dulu tidak ada waktu buat duha, sekarang ada waktu buat duha. Dulu tidak rutin witir, sekarang witir. Kalau lelah banget, capek banget, sebelum tidur witir. Bahkan tahajud dan witir sebelum tidur. Kenapa? Kalau sudah umur 40 tahun harus lebih sabar dalam ibadah. Bapak-bapak yang sudah umur, dulu nggak pernah ke masjid, dia sabar jalan ke masjid. Subuh dia jalan. Saya malu. Kalau saat saya berumur seperti sekarang tidak sabar untuk menjalankan ibadah, saya takut meninggal saya tidak husnul khotimah. Sabar. Sabar dalam ketaatan. Sabar dari maksiat. Kalau sudah umur tidak boleh lagi maksiat. Wah, maksiatnya pun harus maksiat ya sesuai dengan umur lah gitu. Makanya lihat kata Nabi, ada 3 golongan orang yang pada saat di akhirat nanti tidak akan Allah lihat wajahnya, tidak akan Allah ajak bicara, dan Allah tidak akan hapus dosanya. Siapa? Sudah tua berzina. Sudah tua berzina, syekhun zanin kata Nabi. Wajar nggak udah tua zina? Wajar nggak? Nenek-nenek udah umur 45 atau 50 open BO. Wajar gak? Allahu Akbar. Masih melacurkan dirinya umur 50. Udah itu alamat neraka itu. Kakek-kakek masih booking ABG. Alamatul khotimah itu udah. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita dijadikan Allah bertambah umur kita, semakin baik amal ibadah kita. Allahu Akbar. Para jamaah sekalian,
yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jaga amal di akhir hayat kita, dimulai dari umur 40 tahun. Karena amal kita, ibadah kita, kebaikan kita di akhir hayat dari umur 40 yang menentukan nasib akhirat kita. Kalau itu dijaga, dirawat dengan baik, sampai kita meninggal husnul khotimah. Tapi Ustadz, maaf ya, saya kan awam. Tapi karena Ustadz bilang kalau 40 harus bisa ada perbaikan amal, perbaikan hati, saya udah berusaha. Kalau ternyata saya nggak maksimal, saya nggak soleh banget, ya yang penting ada perbaikan lah, tidak seperti di bawah 40. Bagaimana? Apakah saya bisa dapat surga? Bisa. Dengarkan sabda Nabi alaihissalam. Meskipun kebaikan kita ada keterbatasan, tidak maksimal, tapi hati sudah ke arahnya ke Allah dan akhirat. Amalnya orientasinya akhirat. Meskipun kita tidak sehebat Aisyah, amalan kita tidak sehebat Abu Bakar, tidak sehebat Umar, tidak sehebat Khadijah. Jangan khawatir, kata Nabi. Ada seorang sahabat, dengarkan, ini adalah akhir kajian kita. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu seorang Arabi. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kiamat itu kapan?" kata dia. Qala lahu, "Mata sa'ah?" Lalu Nabi balik bertanya, "Ma'adatta laha?" Kok kamu tanya kiamat? Memang kamu sudah siap? Bekal kamu memangnya apa? Memang kamu punya bekal untuk menghadapi kiamat? Apa kata dia? "Ya Rasulullah, saya tidak punya bekal khusus. Amal-amal yang khusus saya tidak punya. Tapi mungkin ada satu bekal yang saya siapkan." Apa itu? Cinta Allah dan Rasulnya. Hubbullah wa rasulih. Apa kata Nabi alaihissalam? Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di akhirat bersama yang kamu cintai. Para jamaah, memangnya kita masuk surga karena amal kita? Memangnya kita terhindar dari neraka karena amal kita? Bukan. Kita terhindar dari neraka, kita masuk surga karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Jadi kita nanti di akhirat, nasib kita bersama yang kita cintai. Jadi bisa jadi amal kita minim, kebaikan kita dari muda kita sering maksiat, tapi kita mulai ada hijrah, mulai ada perbaikan setelah 40, yang mungkin amalnya tidak maksimal, tidak layak kita untuk mendapatkan surga, mungkin jauh dari ideal, jauh dari kelayakan. Tapi apa kata Nabi? Kalau kamu punya hati yang cinta Allah dan Rasulnya, Allah akan kasih kamu surga. Kamu di akhirat, nasibmu ditentukan oleh siapa yang kamu cintai. Nanti kita di hadapan Allah, ketika kita di hadapan Allah ditanya, kamu punya apa? Modal kamu apa ingin ke surga? Ya Allah, maaf ya Allah, saya sholat gak maksimal, apalagi kebaikan lain. Ya Allah, maaf ya Allah, saya banyak khilaf, banyak kekurangan ya Allah. Tapi saya punya satu, di akhir hayat saya ingin jaga betul. Apa itu? Aku punya hati yang cinta kepadamu ya Allah. Aku punya hati yang cinta Rasulmu. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu yang kita punya, kata Nabi, kamu layak surga. Allah pasti kasih surga. Modalnya hati. Hati yang cinta Allah. Hati yang sayang kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar hati kita dijadikan hati yang semakin cinta kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar seluruh amal kita adalah amal yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribu ila hubbik. Dan akhir hayat, di akhir kajian ini saya ingatkan, jangan berkecil hati dengan segala kekurangan kita, dengan segala keawaman kita, dengan segala kesalahan kita. Tidak usah berkecil hati. Tidak ada kata terlambat. Selama kita masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah Jalla wa'ala, tolong perbaiki. Perbaiki yang akan menjemput kebahagiaan dunia akhirat. Apa itu? Perbaiki hati dan amal. Karena yang Allah lihat dari diri kita adalah hanya hati dan amal. Bagaimana memperbaiki hati? Pastikan hati semakin mencintai Allah. Bagaimana memperbaiki amal?
pastikan amal sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semakin dekat dan semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa ala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita semua dan memberkahi hidup kita dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang bertambah umur kita, semakin baik amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah lindungi kita di adab kubur. Semoga Allah jadikan kuburan kita menjadi taman surga. Semoga Allah lindungi kita di adab mahsyar. Semoga Allah lindungi kita dari api neraka dan masukkan kita ke dalam surganya, surga Firdaus. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk berikutnya silakan buka kitanya. Mungkin ada yang akan bertanya. Tadi yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, taubat. Apa hubungan taubat dengan sholat taubat? Perhatikan. Taubat itu harus segera dilakukan setiap seorang manusia, seorang hamba baru saja melakukan dosa besar. Jadi dosa besar itu menuntut kita untuk segera bertaubat. Tapi kalau bukan dosa besar, yaitu dosa kecil, memaki-maki anak misalnya, ya kan? Atau dosa kecil lain, ya, misalnya cemberut sama orang, itu kan bukan termasuk dosa besar. Maka atasi dosa kecil dengan istighfar. Dengan istighfar. Tapi kalau dosa besar, misalnya kita gibah, kita baru ngomongin orang nih, maka segera bertaubat pada Allah Jalla wa'ala. Selain menyesal, juga meminta maaf kepada orang yang kita omongin aibnya. Harus, itu syarat taubat. Taubat dari ghibah. Jadi taubat itu dilakukan segera mungkin setelah melakukan dosa besar. Bukan taubatnya kapan, dosa besarnya kapan, tidak boleh. Jangan ditunda. Setelah melakukan dosa besar, segera bertaubat pada Allah. Setelah melakukan dosa kecil, segera istighfar. Istighfar mengatasi dosa kecil, taubat mengatasi dosa besar. Apa bedanya taubat dan istighfar? Istighfar hanya ucapkan astagfirullah, Rabbighfirli wa tub alayya innaka at-tawwabur rahim. Itu istighfar. Kalau taubat adalah amal yang disyaratkan padanya beberapa syarat. Yang pertama, kalau ini tidak terpenuhi maka tidak disebut taubat. Yang pertama, menyesal. An-nadam. Yang kedua, benci. Jadi kita harus benci terhadap kesalahan yang telah kita lakukan. Misalnya ghibah. Kita benci sama ghibah. Kalau tidak benci, berarti belum tobat. Masih, ya saya nggak pengen ngomong lagi sih, nggak pengen ngomongin orang. Tapi kalau kumpul sama ibu ngomongin orang, ya saya tetap dengerin, tetap nyimak. Itu sama, itu tidak bertobat. Taubat itu harus benci, ikhla namanya. Kemudian lazim, berjanji untuk tidak mengulangi. Janji sama Allah tidak mengulangi lagi. Ya, yang berikutnya adalah bertaubat karena Allah, bukan karena takut diomongin orang, takut terjerat hukum. Tidak boleh. Taubat itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kalau terkait dengan kehormatan manusia, dengan hak manusia, harus meminta maaf, harus mengembalikan hak orang. Itu syarat taubat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah saya harus sholat taubat? Dalam buku saya, Panduan Sholat Sunnah, dalam bab sholat taubat, saya jelaskan di sana, kesimpulannya, bahwa tidak disyaratkan pada taubat, sholat taubat. Sholat taubat itu sifatnya hanya sunnah. Sholat taubat ditetapkan oleh hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an
di mana Nabi alaihissalam berkata, kalau kamu telah bertaubat maka sempurnakan dengan 2 rakaat salat. Jadi Nabi hanya mengatakan sempurnakan, berarti tidak harus seorang yang bertaubat harus salat taubat, tidak. Tetapi kalau mau lebih afdal, lebih baik, lebih sempurna, silakan sempurnakan taubat dengan salat taubat. Tapi yang lebih penting adalah penuhi syarat-syarat taubat tadi. Taubat karena Allah, menyesal, membenci kesalahan yang telah dilakukan, berjanji tidak mengulangi, mengatasi kesalahan terkait dengan hak manusia, segera meminta maaf kalau kehormatan yang cederai, mengembalikan hak kalau ada hak orang lain yang diambil. Itu caranya bertaubat kepada Allah yang benar. Allahu ta'ala alam. Sebetulnya caranya berikutnya ibu yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang hamba yang diberikan Allah ujian yang besar itu adalah wujud Allah kita kepada hamba tersebut, atau seorang hamba yang diberikan harta yang berlimpah itu wujud Allah juga kita kepada hamba tersebut. Nah, Yang kedua dari materi yang sudah memberikan tadi ada 3 tanda orang yang husnul khotimah, ada 3 orang. Yang pertama tadi kalau diberi nikmat dia bersyukur. Yang kedua kalau dia bersabar dalam ibadah. Yang ketiga belum kita sampaikan. oh ya, yang ketiga kalau berbuat dosa segera bertaubat. Jadi 3 tanda orang yang wafatnya husnul khotimah di akhir hayatnya: bersyukur kalau diberi nikmat, bersabar kalau dia diberi ujian oleh Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga adalah segera bertaubat, tidak menunda. Nggak ada itu antar aja, antar nggak boleh. Segera tinggalkan apa yang Allah haramkan, kembali kepada Allah, taubat. Itu tanda orang yang insya Allah wafatnya husnul khotimah. Kemudian jawaban dari pertanyaan pertama adalah, apakah seorang yang diberi ujian oleh Allah dia dicintai Allah Jalla wa'ala, atau orang yang diberi harta berlimpah dia dicintai Allah? Pertama, kita uruskan persepsi kita. Apa yang pertama? Allah tidak pernah membuktikan cintanya dengan memberi dunia. Allah juga tidak pernah memberikan bukti cintanya atau kebenciannya kepada hamba dengan diambil dunianya dari hamba. Jadi orang punya dunia atau tidak itu bukan bukti cinta Allah kepada hambanya. Apakah orang yang kaya berarti Allah cinta? Tidak. Apakah orang miskin berarti Allah benci? Tidak. Dunia bukan bukti cinta. Kapan Allah cinta hambanya? Apa bukti cinta Allah kepada hambanya? Hidayah. Apa yang kita bawa mati lalu Allah kasih, itu namanya bukti cinta. Kenapa anak bukan bukti cinta Allah? Keturunan, kenapa bukan bukti cinta Allah kepada kita? Harta, kenapa bukan bukti cinta Allah kepada kita? Karena semua tidak kita bawa mati. Yang kita bawa mati adalah hidayah yang akan menuntun kita ke surga. Makanya hanya satu bukti cinta Allah kepada hambanya, apa? Hidayah. Makanya kita disuruh oleh Allah setiap sholat memohon hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kalau Allah sudah memberi hidayah, berarti Allah cinta kepada kita. Ya, itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencintai hambanya yang beriman, maka Allah menimpakan kepadanya musibah. Justru musibah itu bukti cinta. Kenapa? Karena musibah itu lebih cenderung membuka hati, menyadarkan seorang. Beda kalau kenikmatan melalaikan, melupakan. Kalau orang itu dikasih masalah, ya Allah. Kalau orang dikasih sakit, dia angkat tangan dia. Apa kata Ibnu Qayyim? Kalau Allah rindu hambanya, Allah kasih dia musibah. Allah rindu doa hambanya. Ketika Allah rindu munajat doa hambanya, karena kita kalau dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja, apakah kita doa? Doanya pun formalitas saja. Tapi kalau kita sedang ada masalah, kita angkat tangan. Apalagi yang wanita, pasti angkat tangan. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, persoalannya ku hadapi sangat berat ya Allah. Jadi Allah memberi kita persoalan hidup karena Allah rindu suara kita untuk berdoa dengan tangisan, dengan air mata. Sekaligus Allah ingin hapus dosa kita, ingin memberi pahala, ingin mengangkat derajat kita. Jadi kita dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan mengalami musibah, persoalan berat,
tetap berbaik sangka kepada Allah dan banyak berdoa. Jangan banyak mengeluh, banyak berdoa kepada Allah. Karena doa salah satu penguat hati. Penguat hati. Tapi kenapa ya saya banyak doa nggak kuat? Karena kita hanya doa dengan tangisan di saat kita ada masalah. Berdoalah sebelum ada masalah. Doa terus, maka doa itu menguatkan hati. Doa yang dilakukan pada saat tidak ada masalah, sering berdoa sebelum ada persoalan, maka pada saat kita doa di saat ada persoalan, Allah akan mendengar doa kita. Maka tanda kata Nabi apa? Ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fisyiddah. Perbanyaklah doa di saat kamu dalam keadaan lapang. Niscaya pada saat kamu berdoa dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan sulit, Allah akan dengar. Kenapa doa kita tidak dengar? Ada seorang ibu, dia ngeluh, doanya tidak pernah diijabah. Rumah tangganya dari dulu sengsara, tidak membahagiakan. Saya pengen suami saya tuh lebih bagus. Saya pengen. Tapi sekian puluh tahun suami saya tidak ada perubahan. Saya kecewa sama Allah, kata dia. Saya bilang, ibu doanya kapan? Ibu doanya setelah ada masalah. Sebelum ada masalah, ibu doa atau tidak? Doa yang didengar Allah itu doa yang frekuensinya tinggi sebelum ada masalah. Jadi kita jangan hanya doa di saat kita butuh Allah. Doa terus. Ada masalah, sebelum ada masalah, di saat dalam keadaan baik, doa. Doa yang khusyuk. Terutama doa di akhir malam, sepertiga malam terakhir, sebelum subuh, itu doa yang mustajab. Kalau kita sering minta kepada Allah di malam itu, pada saat tidak ada masalah, lalu pada saat ada persoalan, ada masalah, ada musibah, angkat tangan, Allah pasti ijabah. Pasti ijabah. Nabi Yunus, kenapa Allah ijabah doanya? Ketika dia berada di dalam perut ikan paus, dia menyatakan bahwa dia kalau berlama-lama di dalam ikan paus dia akan mati. Tapi dia terus bertauhid kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta inni kuntu subhanaka inni kuntu dhalimin. Selalu doa terus dengan doa tauhid. Malaikat lewat. Kata malaikat, saya kenal nih suara siapa ini. Lihat. Karena Nabi Yunus selalu berdoa sebelum ada masalah, sebelum ada musibah, sampai suaranya dikenal oleh malaikat. Lalu mereka berkata, ini saya kenal suara siapa? Ini kayaknya suara Yunus. Lalu benar, mereka mendapati Yunus di dalam perut ikan paus. Lalu apa? Didorong doanya Nabi Yunus. Angkat tangan malaikat, ya Allah, keluarkan Yunus. Keluarkan Yunus dari perut ikan paus, ya Allah. Selamatkan dia, ya Allah. Dia itu masuk ke dalam perut ikan paus karena dihukum oleh Allah, dihukum. Karena dia marah sama kaumnya, kecewa, ditinggal. Kata Allah, kamu gak boleh begitu. Dakwah tuh harus sabar. Dia marah, dihukum oleh Allah atas kesalahannya. Makanya dimasukkan ke dalam ikan paus. Tapi dia berdoa di saat dia dalam keadaan terhimpit seperti itu, dan suaranya didengar, dikenal oleh malaikat, diijabahlah doanya karena didorong oleh doa malaikat. Kita juga begitu, para jamaah. Kenapa kita tidak dijabah? Jangan-jangan doa kita tidak dikenal oleh Allah, tidak, suara kita juga tidak dikenal. Bagaimana kita ditolong Allah? Doa kita didengar oleh Allah. Berdoalah selalu sebelum ada masalah, sehingga pada saat ada masalah suara kita dikenal oleh malaikat, sehingga malaikat mendorong doa kita agar lebih diijabah. Ingat, doa kita belum tentu mustajab, tapi doa malaikat pasti mustajab. Ta'araf ilallah fir rakha ya'rifka fisyiddah. Perbanyak doa pada saat kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan baik-baik saja. Niscaya nanti pada saat ada persoalan lalu kita berdoa, Allah akan mengijabah, karena doa kita juga didorong oleh doanya malaikat, yang mana doa mereka adalah doa mustajab. Saya kira demikian kajian kita. Saya kira cukup, Bu, ya, karena sudah bentar lagi jam 11. Berapa? Satu pertanyaan. Cukup. Baik. Baik, kita akhiri majelis kita dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Jalla wa ala mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, memaafkan segala khilafan kita,
dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita selalu beramal soleh dan mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, memberikan kita ketakwaan, memberikan kita segala kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majlis ini, marilah kita tutup majlis ini dengan doa kafarat majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.